Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kai di channel pembelajaran Kai Bunpo. Iya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu semangat teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar Bunpo bersama-sama teman-teman. Dan materi untuk video kali ini juga mungkin akan sedikit sulit ya teman-teman untuk dipahami. Karena jujur, waktu dulu saya mempelajari pertama kali, ini juga agak sulit untuk dipahami teman-teman. Nah jadi, saya saranin teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kalian tonton dulu videonya biar kalian nggak ketinggalan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya teman-teman. Nah kalau sudah, kalian balik lagi ke sini dan kita lanjut ke pembahasan pada video kali ini teman-teman. Let's go! Struktur kalimat bahasa Jepang. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa struktur kalimat bahasa Indonesia dan struktur kalimat bahasa Jepang itu sedikit berbeda teman-teman. Mungkin yang kita kenali sebagai struktur bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah itu biasanya kita singkat SPOK teman-teman. Nah dalam bahasa Jepang struktur kalimatnya itu berbeda. Mereka terdiri dari subjek, keterangan, objek, predikat, yang biasa kita singkat SKOP. Nah, perbedaannya itu terletak pada keterangan dan predikatnya teman-teman. Jadi dalam bahasa Jepang, keterangannya itu kita taruh di tengah-tengah atau setelah subjeknya teman-teman. Lalu predikatnya itu kita taruh di akhir kalimat. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya mungkin nanti saya berikan setelah Bunpo yang selanjutnya teman-teman. Kata kerja bentuk mas dan kata kerja bentuk lampaunya. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman buka kamus bahasa Jepang, itu pasti terdapat kata kerja teman-teman. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti membaca, meminum, menulis. Nah di bahasa Jepang juga ada kata kerja teman-teman. Tapi, jika kita melihat kata kerja yang ada di dalam kamus, itu berbeda dengan kata kerja yang akan kita pelajari pada kali ini teman-teman. Contohnya seperti kata kerja ini teman-teman. Yomu artinya baca. Nomu artinya minum. Kaku artinya nulis. Ya mungkin untuk kata kerjanya itu pasti masih banyak teman-teman. Tapi untuk contohnya kita ambil 3 itu saja. Nah dalam kamus, yomu, nomu, dan kaku itu semuanya berakhiran dengan huruf vokalnya U teman-teman. Sedangkan yang akan kita gunakan itu kata kerja dalam bentuk mas. Jadi kata kerja seperti yomu, nomu, dan kaku harus kita ubah menjadi yomimas, nomimas, dan kakimas. Nah untuk mengubahnya teman-teman, kata kerja yang masih dalam bentuk kamus, huruf vokal U-nya kita ubah menjadi huruf vokal I teman-teman. Nah sedikit catatan, dalam bahasa Jepang itu kan hurufnya tidak seperti dalam bahasa Indonesia teman-teman, seperti A, I, U, E, O. Dalam bahasa Jepang, hurufnya itu seperti Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Jadi yang kita ubah itu keseluruhannya, bukan U-nya doang, tapi ku seperti itu. Jadi misalnya kaku kita ubah jadi kaki dan ditambahkan akhiran mas teman-teman, menjadi kaki mas. Artinya menulis. Begitu juga dengan yomu dan nomu, menjadi yomimas yang artinya membaca dan nomimas yang artinya meminum. Nah, kata kerja dalam bentuk mas juga memiliki bentuk negatifnya teman-teman. Di mana kata kerja bentuk mas itu kita ubah menjadi kata kerja dalam bentuk maseng untuk bentuk negatifnya teman-teman. Nah cara untuk menggunakannya itu seperti ini teman-teman. Misalnya yomi mas kita ubah dalam bentuk negatif jadi yomi maseng. Nah akhiran katanya doang yang harus kita ubah teman-teman, dari mas menjadi maseng. Nah teman-teman, kata kerja ini dalam sebuah kalimat itu berfungsi sebagai predikat teman-teman, predikat dalam kalimat. Tapi selain itu juga, kata kerja dalam bentuk mas ini juga dapat menyatakan sikap yang lebih halus kepada lawan bicara kita teman-teman. Nah, kata kerja dalam bentuk ini juga itu berfungsi untuk menjelaskan kebiasaan, kegiatan, atau aktivitas yang sedang kita lakukan dan juga masa yang akan mendatang. Contohnya seperti ini teman-teman. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Artinya, setiap hari saya belajar. Nah, dari kalimat tersebut teman-teman, itu menjelaskan bahwa saya melakukan kebiasaan
belajar setiap hari, teman-teman. Kata kerja dalam bentuk lampau. Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah belajar kata kerja dalam bentuk mas dan bentuk negatifnya menjadi maseng, kata kerja dalam bentuk lampaunya kita ubah lagi menjadi mashita. Dan untuk yang bentuk negatif lampaunya menjadi maseng deshita. Nah, bentuk kalimat seperti ini itu untuk menjelaskan bahwa kegiatan yang kita lakukan itu sudah kita lakukan sebelumnya, teman-teman, sebelum mengucapkan kalimat tersebut. Contohnya seperti ini nih, teman-teman. Kesa asa gohang tabemashita. Artinya, tadi pagi saya sarapan. Nah, kata tadi paginya ini menggambarkan masa lampau karena kegiatannya sudah terjadi. Oleh karena itu, di akhiran kata kita ubah menjadi mashita karena kegiatannya sudah dilakukan. Kalimat tanya. Nah, teman-teman, untuk kalimat tanya dari dua bentuk kalimat yang sudah kita pelajari tadi, itu tidak kita ubah susunan kalimatnya, teman-teman. Jadi, untuk bertanya, kita hanya menambahkan partikel K pada akhir kalimatnya, teman-teman. Misalnya, shimas menjadi shimaska, shimaseng menjadi shimasengka, shimashita menjadi shimashitaka, shimasen deshita menjadi shimasen deshitaka. Nah, semuanya itu artinya masih sama, tapi ungkapannya berubah menjadi kalimat tanya karena pada akhir kalimatnya ada partikel K, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kino benkyou shimashita ka? Artinya, kemarin belajar. Nah, seperti itu kira-kira, teman-teman. Gimana? Sampai sini cukup pusing belum buat mencernanya, teman-teman? Menyatakan waktu. Nah, teman-teman, untuk menyatakan waktu itu ada dua kata bantu yang harus kita ketahui. Kata bantu tersebut yaitu kata ji dan fung. Ji dalam bahasa Indonesia artinya jam dan fung dalam bahasa Indonesia artinya menit. Nah, untuk menyatakan waktu itu cukup mudah, teman-teman. Tinggal taruh saja kata bantu tersebut di belakang angka, teman-teman. Misalnya kita mau menyatakan sekarang jam 12. Nah, tinggal jadi juniji. Artinya jam 12, teman-teman. Kalau misalnya kita mau ditambahkan menit seperti ini. Juniji sanjupung. Artinya jam 12 lebih 30 menit. Nah, cukup mudah ya, teman-teman. Nah, untuk menanyakan waktu, teman-teman, kata bantu yang harus kita tahu itu adalah nan atau nani, yang berarti apa. Nah, untuk menggunakan kata bantu tersebut, teman-teman, itu tinggal kita taruh aja kata bantu tersebut sebelum kata bantu ji atau fung. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi deska. Nah, teman-teman ingat ya, untuk kalimat tanya kita harus selalu tambahkan deska atau partikel K-nya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Imawa nanji deska? Artinya, sekarang jam berapa? Keterangan waktu ditambah partikel ni ditambah kata kerja. Nah, teman-teman, pada pola kalimat ini kita lagi-lagi ketemu partikel baru. Partikel tersebut adalah partikel ni. Pada pola kalimat ini, partikel ni digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang kita lakukan pada waktu di keterangan waktu yang kita sebutkan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang kita lakukan pada waktu yang kita sebutkan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Rokuji ni okimasu. Artinya, saya bangun jam 6. Nichiyoubi ni benkyou shimashita. Artinya, hari Minggu saya belajar. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa keterangan waktu yang tidak perlu kita tambahkan partikel ni, namun artinya masih sama, teman-teman. Nah, untuk beberapa keterangan waktu tersebut ada di tabel di sebelah saya, teman-teman. Kata benda satu
ditambah partikel kara, ditambah kata benda 2, ditambah partikel made. Nah teman-teman, pada pola kalimat ini kita ketemu lagi partikel baru, yaitu kara dan made. Partikel kara itu untuk menunjukkan kata benda sebelum partikel tersebut adalah titik permulaan waktu teman-teman. Nah untuk partikel made itu menunjukkan bahwa kata benda sebelum partikel made itu adalah titik akhirnya waktu teman-teman. Nah kedua partikel ini teman-teman biasanya digunakan untuk menunjukkan durasi atau jarak dari satu tempat ke tempat yang lain teman-teman. Nah contohnya seperti ini. Kuji kara 12 ji made benkyou shimasu. Artinya jam 9 hingga jam 12 saya belajar. Watashi no ie kara gakkou made 5 kilometer desu. Artinya adalah dari rumah saya hingga sekolah jaraknya 5 km. Kata benda 1 ditambah partikel to ditambah kata benda 2. Nah teman-teman, di pola kalimat ini kita lagi-lagi ketemu partikel baru nih ya teman-teman. Partikel to yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dan. Ya, arti partikel to adalah dan. Nah teman-teman, partikel to ini digunakan untuk menyambung kata benda secara setaraf teman-teman. Contohnya seperti ini. Yasumi no hi wa doyobi to nichiyobi desu. Artinya, hari libur adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Dan yang terakhir adalah kata bantu ne. Kata bantu ne biasanya diletakkan pada akhir kalimat teman-teman. Nah biasanya kalau dalam kalimat ada kata bantu ne di akhir kalimatnya, berarti si pembicara mengharapkan suatu persetujuan atau penegasan dari lawan bicaranya teman-teman. Nah contohnya seperti ini nih. Watashi wa mainichi zangyou shimasu. Artinya setiap hari saya kerja lembur. Wah, taihen desu ne. Artinya wah, berat juga ya. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesianya partikel ne tersebut diartikan sebagai ya pada akhir kalimatnya teman-teman. Nah itu dia untuk materi kita pada video kali ini teman-teman. Jadi sekarang saatnya kita mengetahui bagaimana sih caranya menerapkan bunpo-bunpo tersebut dalam percakapan yang langsung teman-teman. Nah kalau kayak gitu inilah contohnya. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Gai-san, nebusaku desu ka? Hai, yobe 11時に寝ました。遅いですね。でも、宿題作りましたか？はい、作りました。昨日7時から10時まで宿題を作りました。朝ごはん食べましたか？食べませんでした。母と父は朝から仕事します。では、休憩にご飯食べませんか？はい。Iya, itulah contohnya teman-teman. Bagaimana? Mudah-mudahan materi yang kita pelajari di video kali ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Dan dengan itu berarti video kita cukup sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa bersama-sama belajar bunpo bahasa Jepang. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan seputar materi pada video kita kali ini, kalian bisa aja langsung tanya di kolom komentar teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini teman-teman, biar kalian gak ketinggalan update video-video bermanfaat lainnya di masa depan teman-teman.
Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton dan saya Kai akan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.